Elle Woods, gadis cantik pirang terpopuler di kampusnya, merasa sangat senang akan diajak makan malam oleh pacarnya, Warner. Ia mengira akan dilamar, tapi ternyata Warner malah memutuskan hubungan dengannya. Warner diminta orang tuanya untuk mengambil jurusan hukum di Universitas Harvard. Makanya ia memutuskan untuk serius belajar dan berhenti bermain-main dengan Elle. Ia juga bilang, kalaupun suatu saat akan menikah, ia akan menikahi gadis yang lebih serius dan terpelajar. Elle sangat sedih dan patah hati dengan keputusan Warner. Ia mengurung diri selama seminggu di kamarnya, tapi teman-teman Elle membawanya keluar untuk perawatan ke salon. Di sana, ia melihat sebuah artikel majalah tentang kakak Warner dengan tunangannya yang sama-sama mengambil jurusan hukum. Elle berpikir jika ia kuliah jurusan hukum, Warner mungkin akan berubah pikiran. Ia pun bertekad untuk kuliah hukum di Universitas Harvard. This is what I need to become to be serious. A law student. What are your backups? I don't need backups. I'm going to Harvard. Dibantu teman-temannya, Elle mempersiapkan diri untuk masuk ke Harvard. Hari ujian pun tiba. Elle nampaknya cukup lancar mengerjakan soal-soal ujian. Dan benar saja, ia memenuhi standar nilai dengan sangat baik. 179! Petinggi-petinggi Harvard sempat dibuat bingung dengan video esai Elle yang terlihat agak nyeleneh. Bagaimana bisa seorang gadis pirang yang kelihatan tidak pintar mau masuk jurusan hukum di Harvard? Tapi karena laporan-laporan nilai dan organisasinya bagus, mereka pun menerima Elle. Welcome to Harvard. Mahasiswa Harvard dibuat heran dengan kehadiran Elle. Tidak biasa bagi seorang gadis pirang stylish untuk bersekolah hukum. Keesokan harinya dalam perjalanan menuju kelas, Elle bertemu Warner. Warner sangat kaget ketika melihat Elle di sana. Ia tidak menyangka kok bisa Elle masuk Harvard. Karena kelas sudah mau dimulai, Elle menyudahi obrolan dan mengajaknya untuk bertemu siang nanti di taman. You got into Harvard Law? What, like it's hard? I have to go to class, but meet me after on the benches, okay? All right, bye. Hari pertama Elle berjalan kurang baik. Ia tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang membuatnya diusir dari kelas Profesor Stromwell. Kesal dengan kejadian itu, ia duduk di taman. Seorang pria baik hati memberikan Elle beberapa saran dan pendapatnya dalam menghadapi beberapa profesor. Di taman, Warner menghampirinya dan mereka mengobrol. Tapi tiba-tiba datang Vivian, wanita yang tadi di kelas memberikan pendapatnya supaya Elle diusir dari kelas. Elle sangat terkejut karena ternyata wanita judes itu adalah tunangan Warner. Elle yang sedih segera pergi ke salon untuk menghibur diri. Di sana ia curhat kepada karyawan salon yang bernama Paulette. Paulette menyemangati Elle untuk merebut kembali Warner. Steal the bastard back. Vivian terus membuat Elle kesal. Ia pun menantang Vivian dengan berusaha terus mendekati Warner. Tapi kehidupan Elle tidak berjalan dengan begitu mudah. Ia terus diremehkan oleh mahasiswa di sekitarnya. Suatu hari, Elle tidak sengaja mendengar Vivian mengingatkan temannya tentang pesta nanti malam. Elle bertanya kepada Vivian, memangnya ada pesta apa? Vivian menjawab bahwa ada pesta kostum yang diadakan dan silahkan saja kalau mau datang. Elle mengiyakan dan datang ke pesta itu dengan kostum kelinci seksi. Sampai di pesta, Elle ditertawai oleh yang lainnya. Ternyata itu hanya sebuah pesta biasa dan Vivian membohongi Elle dengan mengatakan bahwa itu adalah pesta kostum. Meski menyadari dikerjai, Elle tetap dengan percaya diri berpesta dan menyindir Vivian. Elle mendatangi Warner dan mengajaknya mengobrol. Tapi dalam percakapan itu, Warner mengatakan bahwa Elle tidak akan pernah dapat nilai yang bagus untuk bisa direkrut menjadi pegawai magang di firma hukum ternama. Elle yang kaget dengan ucapan Warner menyadari bahwa ia tidak akan pernah cukup baik di mata pria yang ia cintai itu. Dengan sedih, ia pun pergi. Elle membeli laptop dan memutuskan untuk lebih serius belajar dan membuktikan kepada Warner bahwa dia tidak sebodoh yang Warner bayangkan. Di kelas Profesor Stromwell, Elle mulai bisa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Begitupun di kelas Profesor Callahan. Profesor Callahan yang terkesima dengan kecerdasan Elle menawarinya untuk melamar program magang di firmanya.
Beberapa hari kemudian, Elle menemukan dirinya diterima magang di firma Callahan bersama dengan Warner dan Vivian. Bersama Profesor Callahan, Elle dan yang lain meneliti kasus klien mereka, Brooke Windham, yang dituduh membunuh suami tuanya yang kaya raya. Brooke Windham ternyata adalah salah satu anggota persaudaraan Delta Nu dan seorang instruktur olahraga terkenal yang Elle sangat idolakan. Tak lama, datanglah Emmett Richmond yang adalah rekanan firma Callahan. Ya, ia adalah pria yang dulu mengobrol dengan Elle di taman. This is Emmett Richmond, another associate, top 3 in his class, and former editor of Harvard Law Review. Seluruh tim pengacara mendatangi Brooke dan menanyai kronologi serta alibinya, tapi Brooke menolak untuk memberitahu. Ketika Brooke melihat Elle, ia mengenalinya. Ia bersyukur Elle menjadi salah satu tim pembelanya. You took my class in LA. You had the best high kick I've ever seen. Are you one of my lawyers? Yeah, sort of. Well, thank God one of you has a brain. Keesokan harinya, Elle mengunjungi Brooke dan memberinya perlengkapan skincare juga majalah. Ia bertanya kemana sebenarnya Brooke di hari kejadian pembunuhan. Awalnya, Brooke berkeras tidak ingin memberitahukan kepada Elle. Tapi setelah didesak, ia akhirnya mengaku bahwa di hari itu ia sedang melakukan sedot lemak. Liposuction! Oh, God! No. Brooke memohon kepada Elle untuk merahasiakan hal itu karena ia tidak mau reputasinya sebagai pemandu olahraga menjadi hancur. Profesor Callahan menanyakan pada Elle apakah dia berhasil mencari tahu tentang alibi Brooke. Elle berkata ia mendapatkannya, tapi tidak bisa memberitahukannya karena ia sudah berjanji kepada Brooke untuk merahasiakannya. Dengan ditemani Emmett, Elle menemui mantan istri korban di sebuah spa dan mewawancarainya. Malam harinya, Emmett mengantarnya pulang ke asrama. Di sana ia melihat salah satu temannya ditolak wanita. Merasa kasihan, ia berpura-pura pernah berkencan dengan temannya itu dan triknya berhasil membuat kedua wanita itu ingin berkencan dengan temannya. I've already spent too many hours crying over you. So, when did you want to go out? Vivian mendatangi Elle di kamarnya dan mengatakan bahwa ia kagum dengan sikap Elle yang menjaga rahasia Brooke. Ia juga bercerita bahwa Warner bisa masuk ke Harvard karena ayahnya menelpon orang-orang penting, bukan karena ia cerdas. Di pengadilan, putri dan mantan istri korban memberi kesaksian. Pembersih kolam renang yang bernama Salvatore juga memberikan kesaksian bahwa ia memang berselingkuh dengan Brooke. Brooke mengatakan pada Elle bahwa ia tidak akan pernah memiliki hubungan dengan lelaki yang menggunakan pakaian dalam wanita. Saat sedang mengantri minum, Salvatore menyelak Elle. Elle yang kesal pun menghentak-hentakan kakinya. Salvatore yang merasa tersinggung mengatakan pada Elle untuk berhenti menghentakkan sepatu Prada musim lalunya. Stomp your little last season Prada shoes at me, honey. Dari situ, Elle menyadari bahwa Salvatore adalah gay. Elle mengatakan pada Emmett bahwa Salvatore berdusta tentang hubungannya dengan Brooke karena ia adalah gay. Dan Elle begitu yakin kalau Salvatore adalah gay karena ia begitu paham merek sepatu wanita. Tapi Profesor Callahan meragukan itu. Sidang kembali berlanjut. Emmett menanyakan pertanyaan menjebak kepada Salvatore dan ia mengatakan bahwa ia memiliki pacar lelaki. And your boyfriend's name is Chuck. Right. Vivian mengatakan pada Elle bahwa Profesor Callahan ingin bertemu sebentar dengannya. Di dalam ruangan, Profesor Callahan memuji performa Elle dan menawarinya kesempatan pekerjaan. Tapi Elle dibuat terkejut ketika Profesor Callahan berusaha untuk merabanya. Elle sangat kecewa dengan sikap Profesor dan meninggalkan ruangan. Vivian yang sempat melihat kejadian itu salah sangka dan mengira Elle ada main dengan Profesor Callahan. Elle mengatakan kepada Emmett bahwa ia akan berhenti sekolah hukum karena ternyata Profesor Callahan menerimanya karena penampilannya. Di salon, Elle curhat dengan Paulette tentang kejadian itu dan pamit untuk pergi. Tak disangka-sangka, Profesor Stromwell yang sedang nyalon mendengar percakapan tersebut dan menyemangati Elle untuk tidak membiarkan kesalahan bodoh merusak hidupnya. If you're going to let one stupid prick ruin your life, you're not the girl I thought you were. Keesokan harinya, Emmett dan Vivian menemui Brooke.
Vivian sempat menyinggung tentang kejadian Profesor Callahan dan Elle. Emmett membela Elle dan mengatakan bahwa Elle sangat kesal dengan kejadian itu sehingga memutuskan untuk berhenti. Vivian pun kaget dan menyesali perkataannya. Di ruang sidang, Brooke memecat Profesor Callahan dan menggantinya dengan Elle. Awalnya, Elle agak canggung ketika menanyai putri korban. Tapi ketika ia menyadari ada detil yang janggal dalam pengakuan putri korban yang berhubungan dengan perawatan rambut, Elle tiba-tiba jadi percaya diri dan dengan lantang memberi pertanyaan-pertanyaan yang membuat putri korban secara tidak sengaja mengakui bahwa ialah yang ternyata membunuh ayahnya. Semua yang ada di ruang sidang pun kaget. Terlebih ketika putri korban mengaku sebenarnya Brooke lah yang ingin ia tembak. I didn't mean to shoot him. I thought it was you walking through the door. Order, order. Order. Dengan itu, Elle memenangi kasus tersebut dan Brooke pun dibebaskan. Selesai sidang, Warner mengejar Elle dan berkata bahwa ia sudah melakukan kesalahan dengan menganggap remeh Elle. Warner berkata bahwa ia mencintainya dan Elle adalah gadis yang tepat baginya. Dengan santai, Elle menjawab bahwa ia tidak membutuhkan kekasih yang brengsek seperti Warner. You are the girl for me. But if I'm going to be a partner in a law firm by the time I'm 30, I need a boyfriend who's not such a complete bonehead. Thank you, boys. 2 tahun kemudian, Elle terpilih menjadi pembicara di acara kelulusan universitas. Singkat cerita, Vivian putus dengan Warner dan bersahabat dengan Elle. Warner lulus dengan nilai yang biasa-biasa saja dan tidak mendapatkan tawaran pekerjaan yang bagus. Elle dan Emmett, mereka berdua akhirnya berkencan dan Emmett berencana untuk segera melamar Elle. Film pun berakhir.